Saya bahwa kita senjata ya senjata adalah Allah ya oleh Allah yang Maha Kuasa. Cara Yesus yang terjaga oleh Allah. Setiap orang yang Bapa dan ada orang dan semua
Oh, oh,
Kalau kita sudah masuk yang minggu terakhir bulan Januari, ya cepat sekali. Saudaraku, waktu Ibu Renti menghubungi saya, kemudian saya mengatakan, baik saya bisa bagi firman, kalau ini, kalau tiap pagi itu kan saya membaca Alkitab. Saya rutin selalu membaca Alkitab. Saya punya Alkitab setahun. Jadi tanggal 1 ya saya harus baca apa itu sampai 125 hari. Ya, dan di Alkitab saya itu ada seripan, seripan ini seripan Alkitab saya. Saya sering di situ. Ini saya dapat dari teman saya. Waktu saya ulang tahun. Terus saya lihat tahun berapa. Ternyata saya dikasihnya tahun 1990. Lama ya, sudah 29 tahun. Saudara. Dan ini adalah buah roh. Ya. Kalau saya terinspirasi untuk menafkahkan hari ini buah roh. Saya tanya pada saudara, buah roh atau buah roh? Buah roh atau buah roh? Boleh tahu? Oke, yang benar buah roh. Ya, mari kita baca slide-nya di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Itu ada, saya baca. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada ukur yang menentang hal itu. Di slide berikutnya, bahasan Ibraninya untuk roh atau untuk dua dulu itu adalah karpos, ya. Sementara bahasa Yunani-nya untuk roh adalah penuh mantos. Jadi buah roh itu adalah karpos penuh mantos. Rasul Paulus merangkum 9 sifat atau 9 buah roh itu. Dan itu harus ada pada orang percaya, terutama jemaat Sungai Yordan yang di sini, ya, itu harus ada. Saudaraku yang terkasih, orang percaya itu ibaratkan seperti pohon, ya, ibaratkan seperti pohon. Jadi pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Dan kalau buah durian bibitnya baik, pasti buahnya baik. Durian montok pasti keluar durian montok. Kan durian dari Indonesia. Durian montok itu dari Jepang. Tidak demikian, jeruk yang baik kan jeruk yang baik. Ya, jadi umat Kristen diumpamakan sebuah pohon yang bisa menghasilkan buah. Buah itu harus ada di dalam kita dan disebut buah roh. Ya, setiap orang percaya harus memiliki buah roh. Bisa ditampilkan gambar buah rohnya. Nah, di sini ada kasih, saudaraku, ya, kasih. Itu ada kemudian sukacita, damai sejahtera,
ya, kesabaran, kemurahan, kebaikan, ya. Nah, di sini itu semuanya kalau kita hitung ada bilang, ya. Jadi ini yang aneh. Kalau satu pohon mangga misalnya, pasti keluarnya cuma satu buah, yaitu pohon mangga. Nggak mungkin pohon mangga keluarnya pohon jeruk, ya. Nah, tapi di sini kan percaya harus mengeluarkan 9 buah roh. Ini yang sangat luar biasa, ya. Sebelum saudara Rasul Paulus menulis mengenai dua roh itu, ya, dua roh itu yang ada 9 itu, dulu disebut, kalau Pak Yos dulu Pak Yos, supaya kita bisa mengingatkan itu disingkatnya itu kasudap, sarabai, sebut diri, kasudap, kasih, sukacita, damai sejahtera. Sarah, kemurahan, kemurahan, sabar, kemurahan, baik, kebaikan, sebut diri, setia, kesetiaan, kelemah diri, penguasaan diri. Jadi kalau mau dihafal sudah salah baik sendiri itu siapa? Kasudam, salah baik sebut diri. Ya, wajar sangat sebut diri. Tulisannya itu ada yang di slide nomor 2, slide nomor 2 al-Malik. Lagi. Nah, itu kan sudah salah baik sebelum ini, ya. Kalau wanita boleh langsung terang boleh sebut diri. Saudara yang terkasih, sebelum Rasul Paulus berbicara mengenai dua buah roh itu, dia mengingatkan kepada kita semua, ya, di ayat sebelumnya bisa ditampilkan, yaitu di Galatia 5 ayat 17, ayat 19 sampai 28. Ada. Ya, di Galatia 19 sampai 21. Jadi Rasul Paulus mengingatkan terlebih dahulu kepada kita bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa, ya. Keinginan daging kita itu lebih kuat daripada roh kita. Makanya di sini dikatakan terlebih dahulu bahwa keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi kadang-kadang kita ingin melakukan sesuatu yang baik, tapi mana jahat yang kita lakukan, ya. Itu sering terjadi, benar nggak? Kita mau berbuat baik, sudah jadi sedikit mau baik, malah yang jahat. Kita mau berdamai malah berantem, ya. Dan di sini disebutkan banyak kelemahan manusia, dan disebutkan apa keinginan daging itu yang suka mempengaruhi diri manusia itu. Karena dalam 9 ayat 19 sampai 21 katakan perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu,
menyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jadi begitu banyaknya kelemahan dari kita ini. Sekarang saya tanya, siapa yang pasti pernah marah? Pernah marah. Siapa yang tak pernah iri? Lihat temannya bawa mobil, kaya. Kapan saya masih kaya? Gitu, betul nggak? Terus kemudian ada rasa di hati ini iri, ya. Jadi terus kepentingan diri sendiri, gak mau orang kepentingan diri sendiri. Ya. Ini adalah ciri-ciri berani terjadi. Ya. Saudaraku yang terkasih, manusia itu terdiri dari 3. Roh, jiwa, dan tubuh sendiri. Ya. Roh, jiwa, dan tubuh kita sendiri. Jasmani kita. Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, pikiran, perasaan, dan kehendak itu merupakan pemberian Allah. Ya, itu adalah gambar Allah yang diberikan kepada kita jiwa. Makhluk lain, ciptaan lain, tidak ada yang mempunyai pikiran, perasaan, dan kehendak. Tidak ada. Kecuali manusia. Jadi waktu manusia diciptakan itu segambar dan Allah sebelum dia jatuh dalam dosa. Jadi coret jangan diriku dan sadar dengan kita mempunyai pikiran dan perasaan ya. Tapi saudara, kita sebagai manusia sejak jatuh dalam dosa, kita mempunyai yang namanya kelemahan. Jadi keinginan daging yang tadi itu lebih kuat dibandingin roh yang ada di dalam diri kita. Makanya Rasul Paulus mengingatkan harus kita mempunyai 2 roh itu. Ya. Di dalam Efesus 3 bisa disampaikan selanjutnya ayat 16 dan 19. Rasul Paulus mengatakan, saudaraku, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh roh-rohnya di dalam batin. Dan supaya apa saudaraku? Supaya kita dapat mengenal kasih itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh penyuan roh. Jadi Rasul Paulus tahu saudara pada waktu itu jemaat di Efesus itu penuh dengan kelemahan. Tapi dia berdoa saudara supaya jemaat di Efesus itu bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Hanya dengan dipenuhi Roh Kudus, maka orang itu bisa timbul di dalam dirinya 2 roh itu. Kalau orang yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, nggak mungkin bisa punya yang namanya 2 roh ini. Ya, jadi manusia mempunyai roh, jiwa, dan jasmani. Jiwa mempunyai pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan kehendak orang itu, saudara, itu kadang-kadang bisa menentukan ciri atau watak dari kehidupan orang. Ya, orang kalau mempunyai kehendak yang tidak pernah cukup, kayak gitu, udah itu pasti ketahuan untuk wataknya, sifatnya. Oh, orang itu pasti serak. Ya, orang itu pasti serak. Ya. Jadi
Karena kehendak itu ada di dalam diri kita. Maka Rasul Paulus juga memperingatkan kepada kita semua bahwa kita harus memperhatikan yang sesama. Bagaimana kita harus hidup. Supaya apa, saudara? Supaya kita dapat ikut ambil bagian dalam kodrat Ilahi. Dan kita bisa luput, ya, kita bisa menghindari dari nafsu-nafsu duniawi yang tadi disebutkan di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Karena itu mau tidak mau sebagai orang percaya kita harus memiliki dua roh kudus yang sudah disediakan dalam diri. Ini sudah disediakan 9 itu, saudara. Disediakan begini, cuma kita mau enggak? Kita mau enggak? Ya. Kalau saya mempersiapkan ini, saudara, ini sangat luar biasa. Ya. Hikmat yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus itu sangat luar biasa. Dua roh, dimulai dari kasih, ya, dimulai dari kasih, dan diakhiri dengan penguasaan. Jadi kasih, saudara, yang pertama ini kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu datangnya dari Allah, saudara. Itu merupakan hubungan orang percaya dengan Tuhan. Kasih yang di sini yang dimaksudkan itu bahasa Yunani-nya agape, bukan kasih eros atau kasih yang lainnya. Kasih agape itu kasih yang dari kasih, sukacita, damai sejahtera. Yang ketiga, yang pertama itu merupakan hubungan manusia. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Nah, itu hubungan antar manusia. Benar nggak? Berarti kayak sama Susana, ya, dan semuanya, saudara, hubungan sesama. Yang kedua itu kesabaran, kemurahan, kebaikan. Kita bisa murah hati pada siapa? Anak kita, suami kita, istri kita. Dan yang ketiga, saudara, yaitu hubungan bagi diri kita sendiri. Kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, itu adalah hubungan kita dengan diri kita sendiri. Kita setia kepada istri atau kepada suami itu nggak bisa tergantung dari orang lain, enggak. Yang masih punya mertua atau masih punya orang tua, saya setia kepada istri saya, bisa nggak dipengaruhi oleh orang tua? Bisa, saudara. Sekalipun orang tuaan. Atau kita bisa nggak setia kepada suami kita dengan dipengaruhi oleh saudara-saudara kita? Nggak bisa, saudara. Harus dari diri sendiri. Jadi kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri itu tidak harus ya. Jadi ada 3, saudara. Kasih, sukacita, damai sejahtera itu menggambarkan hubungan manusia. Kesabaran, kemurahan, kebaikan itu mencerminkan dengan manusia. Kemudian yang ketiga, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri itu hubungan orang percaya dengan diri. Ya. Penguasaan diri itu penting, saudara. Kadang-kadang kita kan nggak bisa menguasai diri. Kalau saudara tidak di sosmed atau di media TV, orang tidak bisa menguasai diri. Anak membunuh orang tua membunuh anak.
manusia membunuh sesamanya. Tidak, saudara. Binatang aja nggak pernah saudara membunuh istrinya atau anak. Itu manusia yang melakukan. Pada awalnya saudaraku, manusia itu sudah diciptakan segambar dengan Allah, lebih tinggi dari makhluk ciptaan yang lainnya. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa dan tidak bisa menguasai diri, dia lebih rendah daripada binatang. Tidak, saudara. Ya. Di luar sana banyak istri, banyak suami yang tidak setia dengan pasangan. Benar tidak, saudara? Banyak. Ya. Ya. Tetapi saya kasih satu contoh, saudara. Hewan atau binatang ciptaan Allah yang namanya anjing. Saya juga punya anjing. Jumlahnya kandung banyak sudah terlanjur. Jadi itu setia, saudara, pada Tuhan, pada orang yang kasih setia. Nah, kok istri gak bisa setia kepada suami, suami tidak bisa setia? Kan berarti kan kalah, saudaraku, dengan binatang, benar? Ya, cuma anjing itu satu, dia tidak setia pada pasangannya. Jadi kalau ada manusia, ada orang yang tidak setia pada pasangannya, sama dengan tadi saudara kumpul dan ya. Jadi penguasaan diri itu perlu, saudara. Ada pada diri kita, ya. Orang percaya harus bisa mengendalikan dirinya, ya. Apapun yang terjadi, ya, di dalam kehidupan ini, kita harus bisa merespon dengan baik. Kadang-kadang orang tidak bisa menguasai diri, ya, itu sudah kelihatan. Jadi kalau ada sesuatu masalah, ya, maka dia akan bertindak dan tidak akan pernah memikirkan akibatnya. Yang penting bertindak dulu. Terus akibatnya itu nggak pernah dipikirkan. Saya kasih contoh misalnya, bapak atau ibu yang masih punya anak kecil, ini yang bandel atau kemudian memecahkan barang yang sangat saudara sayang atau merusak barang yang saudara sayang. Kemudian saudara emosi kan, tidak bisa menguasai diri. Saudara pukul, ya, saudara pukul, pakai kayu kecil patah kayunya. Saudara ambil kayu yang besar, ya, kemudian saudara tidak pernah membayangkan kenapa saudara seorang tidak bisa menguasai diri, ya. Padahal saudara, penguasaan diri itu sangat penting bagi manusia. Karena apa? Dengan penguasaan diri kita bisa menjaga ketenangan, kita bisa menjaga kasih walaupun ada konflik, saudara. Ya, nggak mungkin nggak ada konflik. Tapi kalau kita bisa menguasai diri, maka kita bisa tenang. Kita masih mempunyai kasih, saudaraku. Ya, jadi kita waktu marah karena kita menguasai diri, kita tidak jadi marah. Marah boleh, saudara. Tapi kan ada orang marah kemudian memaki-maki seluruh kebun binatang keluar semua namanya. Ya, itu kan. Gak bisa menguasai diri, saudara. Ya, jadi penguasaan diri itu penting. Nah, bagaimana caranya kita bisa menguasai diri kita? Ya, karena diri kita itu lemah.
penuh dengan yang tadi sifatnya dagingan itu. Ingin saya kasih tahu kepada saudara semua di sini pagi hari ini. Penguasaan diri itu ada sesuatu yang dilakukan doa dan perbuatan. Dengan doa saudara, kita mempunyai hubungan yang baik. Ya, kita mempunyai relasi yang baik. Ya, kemudian perenungan firman Tuhan, baca firman Tuhan saudara. Ya, dengan saudara membaca firman Tuhan itu, so pikiran saudara, daripada Roh Kudus. Mungkin kita nggak mengerti saudara waktu baca firman Tuhan. Ya, ya, Roh Kudus akan memberikan suatu pengertian, ya, sehingga kemudian misalnya saya masuk hari ini pulang ibadah kesal saudara, saya dengan seseorang, kemudian firmannya mengenai penguasaan diri, kita harus sabar. Oh ya udah, kayaknya tadinya entar ya pulang gereja kamu lewat pintu mana, awas urusan kita belum selesai. Tapi kalau kita bisa menguasai diri, karena firman Tuhan yang disampaikan masuk di dalam hati, di dalam tangan yang subur. Saya mengatakan, Roh Kudus maafkan saya, Roh Kudus ampuni saya. Ada kekuasaan diri, ya. Nah, Alkitab saudaraku mengatakan di dalam Amsal 16 ayat 32, orang yang menguasai dirinya itu melebihi orang yang melebihi kota, saudara. Ya, itu ayatnya sudah ditampilkan. Jadi orang yang bisa menguasai diri itu melebihi orang yang bisa merebut kota. Kan nggak gampang saudara merebut kota itu. Perang, benar nggak? Tapi kita ini diibaratkan sebuah kota, saudara. Kalau kita bisa menguasai diri, kita lebih besar daripada orang besar. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak bisa menguasai diri atau mengendalikan diri, katakan Amsal 25 ayat 28. Orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya seperti kota yang roboh. Jadi sebuah kota yang sudah roboh temboknya, saudaraku, itu gampang diserbu, benar nggak? Zaman dahulu itu di perjanjian lama, kalau saudara lihat, saudara baca di Alkitab, sesuatu tempat itu harus dipasang tembok supaya musuh tidak bisa masuk. Bahkan sangat tinggi, bahkan sangat tebal. Ya, tapi di sini dikatakan orang yang tidak bisa menguasai darah yang roboh. Dan apa yang terjadi saudara? Sejalan iblis akan bisa mudahnya. Saya akan mempengaruhi perasaan kamu. Kemudian apa yang kita rasakan timbul di dalam pikiran kita. Pikiran kita kalau sudah penuh saudara, maka kita akan tahu. Itu adalah orang ya, kalau yang masuk fokus, maka kita akan lemah. Kita akan sabar, ya, kita akan murah hati. Itu yang masuk di keluarga, baru pulang kerja, sudah malam, saudara, ya, masuk sulit berebutan, saya duluan, marah, saudara. Ya, jadi karena saudara, ya, hari ini kita belajar 9 suara.
Semuanya dimulai dan kasih dari Tuhan. Nggak mungkin saudaraku kalau kita tidak memilih kasih itu, maka kita bisa melakukan bagian kita, yaitu penguasaan diri. Tetapi dari 9 kasih dan penguasaan diri, maka yang ketujuhnya itu bisa kita. Dengan kasih kita mempunyai sukacita dan damai sejahtera. Dengan penguasaan diri kita bisa mempunyai kesetiaan. Saudaraku, waktu Tuhan Yesus hidup di dunia, Dia bisa melakukan kehendak Bapa. Ya. Terlepas dari Dia adalah Tuhan yang telah menjadi manusia. Tuhan Yesus itu waktu hidup di dunia selama 3,5 tahun, manusia seluruhnya. Ya. Tetapi karena hubungan yang baik dengan Bapaknya dan Allah, maka hidupnya itu dipenuhi Roh Kudus. Sehingga ia bisa melakukan apa yang menjadi buah roh, saudara. Ya, waktu Tuhan Yesus pernah marah, nah saudara. Waktu dia melihat orang jualan di depan kain Allah. Tapi marahnya tidak sampai dia berbuat dosa. Kita juga boleh marah, tapi jangan sampai berbuat dosa. Ya, terus jangan kemudian kita menyimpan menjadi dendam. Alkitab mengatakan bila kamu marah, jangan sampai marahmu itu disimpan sampai malam hari itu. Ya, Tuhan Yesus saudaramu, ketika hidup di dunia, kenapa dia bisa menguasai dirinya? Ya, karena dia telah mengosongkan dirinya sendiri. Dia telah mengambil upah sebagai seorang hamba. Dan keadaannya sebagai manusia, dia merendahkan dirinya serendah dan itu adalah si saudara pada kondisi. Dia harus membayar mati dan menjadi seorang nabi. Ya, dia mencuci kaki. Saya aja saudara yang manusia, waktu Pak Budi bilang, saya dalam suatu pikiran, silakan kalian saling mencuci kaki, mikir nggak mikir. Siapa yang saya cuci? Ya udahlah, saya cuci kaki istri saya, kemudian istri saya akan dia mencuci. Coba tahu-tahu mencuci kaki orang yang dibenci. Tidak mungkin, saudara. Tuhan Yesus waktu sebelum dia disalibkan, saudara, dia tidak mencuci kaki biasa yang lain. Jadi lihat dalam diri Yesus itu, saudara, yang dimampu, yang memampukan Tuhan Yesus, karena kehidupan dia selalu akan Tuhan, ya, dia berdoa dengan Bapaknya, ya, dan dia mempunyai hubungan yang baik, sehingga apa, saudara? Roh Kudus itu memenuhi seluruh kehidupan. Jadi kita kalau ingin juga hidup yang sesama yang kita, ya, kita harus juga cerminkan kita mempunyai hubungan yang baik yang lewat doa dan perlindungan firman Tuhan. Ya. Maka demikian juga saudara, kalau kita baik dan sesama, maka hubungan kita dengan Tuhan pasti baik. Dan tidak mungkin kita dengan orang yang kelihatan ini tidak mempunyai hubungan yang baik, terus kemudian hubungan kita dengan Tuhan baik. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin itu mustahil. Yang kelihatan aja
kita nggak mempunyai hubungan yang lain, kita nggak mempunyai kasih, ya. Kita tidak mempunyai kebaikan, kita tidak mempunyai kesabaran, ya. Nah, yang kelihatan, apalagi Tuhan yang nggak kelihatan, Tuhan nggak kelihatan begini aja, kan? Kan nggak saudara. Jadi waro itu sangat penting, saudara. Kita mesti pertama-tama milikilah kasih Allah, kemudian milikilah kekuasaan, maka hidup berikutnya saya yakin akan saudara. Sebelum saya mengakhiri firman Tuhan, saudara, ya nanti akan diputarkan suatu video singkat, saudara. Itu dibuat oleh saudara semua kita, saudara. Ternyata, saudaraku, ternyata ya gak diajak saudara mengenai, tapi gak sebutkan warok. Dan kemudian ada orang yang membuat, saudara. Kalau saudara simak, ya itu ada teksnya. Nah, itu ada buah-buah roh di situ. Kita saksikan. First, put their expensive camera and shooting gear to the right part of the enemy. They easily take everything. As we see, they were completely helpless. They could have done nothing. They couldn't have stopped it whatsoever. But his first resort was aiming higher than that. They returned from the segment, but army. The man was old, heavy, and really was stuck in that lot. Many human beings, unfortunately, is wearing that young man with shoes. They were taking advantage of the situation. But this man knew that lending a helping hand to a person in need is a fortune, and that humility on your knees. Very soon, he decided to take a weary home, things involved son, the only again, considering about it, what friend he returns again to resume his rescue mission. And this move, in this particular moment here, is by God, astonishing. Bisa, saudara. Ah, See how you can innocently see the marvelousness of selflessness. apa yang dilakukan saudaraku? He ultimately uses all the word Berat supaya bisa diingat. as slang for them to step up. Was not thinking about who these people were, what is their origin, what brought them to my country, and it's in him, like this, that in a saved soul should be regarded as though he has saved all mankind, as the Bible says, and show that he felt towards them as if they were his own mother, father, regardless of phrase, color, of religion. And as much as his body was soul in that submission, his soul was to be elevating high in the sky. But that's indeed the Lord. And that he made. Thank you, son. Thank you, man. And that was it. Did he bargain? Did he wait for something in return? A permission, maybe? Impossible. Not this time. This guy is different. Different roles. The one was organized to listen to game.
Then his humanitarian missions accomplished, he left the grace and clear, satisfied conscience. Pas yang bisa pelajari dari sendiri dari dua roh yang tadi saya bertanya kasih pertama kasih saudara. Kalau anak itu orang anak muda itu nggak punya kasih saudara, dia nelayan, dia pasti akan mementingkan dirinya sendiri. Saya cari saudaraku nafkah untuk anak. Enggak saudara. Terus apa lagi saudara? Selain kasih yang dilakukan anak muda itu bisa menguasai diri ya? Penguasaan diri ada. Bisa saudara. Karena apa? Waktu dia ngangkat kamera, ya, terus ambil tas, yang kalau dia tidak mau menguasai dirinya, dia bawa kabur. Enggak. Ya, dia bawa kabur. Orang itu nggak bisa bergerak, nggak bisa menolong. Tapi dia menguasai dirinya. Dia nggak serakah, saudara. Ya, jadi dia harus menolong. Kemudian apa? Punya kasih, yang penguasaan diri. Terus apa, saudara? Itu menolong orang dalam duka itu kan butuh kesabaran kan? Ada nggak kesabaran tadi? Ya, ya dengan cara dia berusaha terus. Kan nggak saudara? Ya, dengan menolong itu sudah kebaikan, nggak ada. Ya, ya, ada. Terus apa lagi kira-kira tadi itu? Ada yang selain itu? Ada kasih, penguasaan diri, ada kesabaran. Ada apa lagi kira-kira? Ada sukacita. Ada sukacita, saudara. Dia pergi dengan sukacita. Dia nggak minta bayaran rumah dia. Dia pergi dengan sukacita. Karena dia bisa menyelamatkan orang itu, saudara. Ya, jadi aku berharap mata, tapi banyak sesuatu yang bisa kita lihat dua roh itu tidak. Kalau nggak ada saudara, dia datang ambil kamera tadi, ambil tas, dia pergi saudara. Wah, berapa harganya? Kabur, kabur. Dan dua orang itu pastinya pasti mati saudara bersama dari nggak ada orang lain. Makin bergerak, makin bergerak. Jadi saudaraku, saya lagi milikilah walau kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelembutan. Mari jadi gila dan kita akan melampirkan di antara sesama kita sehingga orang bisa melihat saudara orang percaya yang kedua yang bisa dilakukan yang mencerminkan mana kalau kita dengan sabar orang akan menjadi ini sabar ya tapi kalau kita penuh kemarahan pemarah ini dalam masuk ya biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi bekal saudara semua. Sekali lagi pesan saya ini bila pertama saudara yang kasih dari Tuhan, yang kedua saudara harus menguasai ini. Kan gampang yang satu dari Tuhan, yang satu dari diri kita sendiri. Sesudah itu petunjuknya akan memenuhi. Tuhan Yesus memberkati dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Katamu telah selesai.
Ya, biarlah Tuhan sendiri terus meneraikan firman ini pada setiap jemaat sekalian. Syukur Tuhan, kami tidak bisa masuk ke kasih. Karena kasih-Mu Tuhan, kami bisa menguasai kita. Dengan kasih daripada-Mu dan penguasaan diri kami yang Kau mampukan, maka kami roh yang lainnya itu akan memenuhi setiap. Terima kasih Tuhan, pimpin kami selanjutnya di dalam kehidupan kami ini melewati 2025 yang masih panjang ini Tuhan, dengan dua roh bisa dilihat orang sehingga nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan. Terima kasih Bapa, kasih Tuhan Yesus dalam nama Kristus ini kita sudah berdoa. Langsung tinggi berjudi.
Yeah, 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 yeah.
Father,